Berikut ini adalah contoh cara pengadministrasian pada need assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik, semoga baik terus ya. Amin. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena kita belum kenal, jadi izinkan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak yaitu Kaulia Juliani. Kakak mahasiswi aktif dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan PKI, itu bimbingan konseling Islam, yaitu semester 5. Ada yang ingin adik-adik tanyakan? Tidak ada. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak sih kakak kesini ini mau ngapain? Nggak tahu. Tidak, Kak. Tidak ada yang tahu ya. Kakak ngapain? Nah, kakak datang ke pondok pesantren ini bertujuan untuk membuat program dan bagaimana nih nanti kedepannya nih pas tahu permasalahan di pondok pesantren ini. Nah, di sini nih nanti kakak akan membuat suatu program ini untuk kemajuan pondok pesantren ini. Nah, kakak di sini membawa instrumen DCM. Ada yang tahu nggak nih DCM itu apa? Enggak. Emang apa sih Kak DCM itu? Nah, DCM ini daftar cek masalah yang bertujuan untuk mengetahui suatu permasalahan yang sedang dialami oleh adik-adik nih. Kan kakak nggak tahu nih permasalahan yang adik-adik hadapi, yang adik-adik alami nih, permasalahannya apa. Jadi kakak membuat instrumen DCM ini. Nah, DCM yang kakak bawa ini nanti adik-adik akan mengisi masing-masing ya, tidak perlu melihat teman-teman. Kakak akan jelaskan bagaimana petunjuk pengisiannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu tuliskan identitas diri adik-adik terlebih dahulu, mulai dari nama, kelas, dan asal sekolahnya. Nah, ini kan pondok pesantren, jadi nanti adik-adik tulis nama pondok pesantrennya apa. Kedua, di instrumen DCM ini ada bermacam-macam kemungkinan masalah, di mana nanti adik-adik ini pilih masalah-masalah yang sedang dialami dan berikan tanda checklist pada nomor yang adik-adik ini pilih di lembar instrumen DCM ini. Lalu yang ketiga, jawablah dengan sejujur-jujurnya. Nah, adik-adik ini tidak perlu khawatir atau malu hasilnya. Nanti kakak akan memecahkan masalahnya, lalu nanti akan kakak pikirkan nih program apa yang akan kakak buat selanjutnya nih setelah hasilnya udah kakak dapatkan. Nanti hasilnya ini akan kakak serahkan ke pihak atas. Nah, dan juga kerahasiaannya akan terjaga oleh kakak. Nanti adik-adik tidak perlu takut nih kerahasiaannya akan bocor ke luar. Nah, nanti kakak pasti akan jaga kerahasiaannya lah. Jadi adik-adik ini tenang saja. Nah, ada yang ingin adik-adik tanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak ada ya. Baik, kalau jika tidak ada, nah kakak akan membagikan instrumen DCM ini ke adik-adik. Nanti bisa adik-adik lihat instrumen DCM-nya. Di situ ada 5 aspek yang sudah kakak cantumkan, yang dimana aspeknya ini ada kesehatan, sosial, lalu ekonomi, lalu agama dan keluarga. Nanti jika ada yang belum ada pahami, tanyakan saja ya kepada kakak.
Baik, kakak bagikan instrumen DCM-nya. Baik, Kak. Baik ya, kakak bagikan nanti adik-adik boleh serahkan ke kakak. Nah, adik-adik sudah siapkan ini alat tulisnya sebelum kakak datang ke sini. Kakak udah ngejelasin untuk minta adik-adik membawa alat tulis terlebih dahulu. Apa sudah dibawa? Sudah, Kak. Sudah. Baik, kalau sudah kakak bagikan ya. Ada yang belum kebagian atau sudah kebagian semuanya adik-adik? Sudah, Kak. Baik, sudah. Nah, kakak akan memberikan waktu kepada adik-adik untuk mengisi instrumen DCM yang sudah kakak berikan. Nah, jika ada yang ingin adik-adik tanyakan yang tidak adik-adik pahami nih, boleh adik-adik ini tanyakan kepada kakak ya. Siap, Kakak. Baik. Nanti jika sudah bisa adik-adik kumpulkan ke depan ya, berikan kepada kakak. Nah, nanti adik-adik ini ngisinya tidak boleh melihat teman-temannya ya. Ini kan kakak ingin mengetahui permasalahan adik-adik nih, dimana kan pasti adik-adik sama teman yang lainnya kan berbeda kondisinya. Nah, kakak pengen tahu nih masing-masing adik-adik ini permasalahannya di aspek apa. Kakak pengen tahu di kondisi diri adik masing-masing. Nah, jadi minta kesukarelaan adik-adik untuk mengisinya secara sendiri-sendiri. Apakah adik-adik ini bisa sukarela mengerjakannya secara mandiri? Baik, jika itu terima kasih banyak sudah membantu kakak. Nanti kakak tunggu ya untuk instrumen DCM-nya. Iya, Kak. Baik, karena sudah dikumpulkan kepada kakak, apakah ada kesulitan saat adik-adik mengerjakannya atau mengisi instrumen DCM ini? Tidak, Kak. Oh, tidak ada ya. Baik, bisa kakak simpulkan kalau adik-adik bisa memahaminya ya, bulu-bulu pernyataan yang sudah kakak cantumkan. Iya, Kak. Baik. Nah, karena kakak sudah sudah ada nih permasalahan apa, nanti kakak akan mengolah terlebih dahulu nih instrumen DCM ini. Nanti kakak kembali ke pondok pesantren ini minggu depan setelah kakak olah nih instrumen DCM kakak sekarang nih yang sudah ada isi. Nah, nanti kakak akan kembali lagi minggu depan setelah kakak sudah olah DCM ini dan mengetahui siapa aja nih yang bermasalah di kelas ini, di pondok pesantren ini, di kelas ini. Nah, nanti setelah kakak sudah mengetahui siapa saja dan di aspek mana saja, baru kakak akan kembali dan memberikan layanan konseling. Baik, Kak. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau membantu kakak dan juga meluangkan waktunya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Berikut ini contoh cara pengolahan data DCM. Berikut ini cara pengolahan data. Nah, contohnya itu ada di gambar atas ini ya. Nah, kalian membuat tabel di Excel. Nah, tabelnya ini kalian buat dari yang pertama nomor, terus aspek, lalu ada N, kemudian M, lalu NM, terus MN,
berikutnya lalu ada persen, kemudian predikat dan kategori. Nah, di sini setelah kalian membuat tabel di Excel, nah kalian cantumkan aspeknya. Misalnya ada 5 aspek. Nah, kalau di saya yaitu ada 5 aspek. Yang pertama yaitu kesehatan, kedua sosial, ketiga ekonomi, keempat agama, dan kelima keluarga. Nah, N-nya ini dimana yaitu kayak keterangan sebelumnya. N ini yaitu jumlah bulir pernyataan per aspek. Misalnya kesehatan. Nah, di sini nih bisa kalian lihat contohnya. Nah, di bulir aspek kesehatan ini ada 13 bulir pernyataan. Lalu kemudian di sosial ada 14. Kemudian ekonomi ada 11, lalu agama ada 13 dan keluarga ada 6. Nah, kemudian di tabel berikutnya yaitu M ini jumlah responden. Nah, responden ini kalau saya yaitu ada 5 responden yang saya ambil. Nah, tulis semuanya yaitu dari aspeknya itu 1 sampai 5 aspek itu 5 responden. Ditulisnya 5 sesuai kalian pilih ada berapa responden. Kalau misalnya 10, tapi alangkah baiknya ini jumlah bulir pernyataan per aspeknya itu sama. Misalnya aspek kesehatan, sosial, lalu ekonomi, agama, keluarga misalnya 10 per aspeknya 10. Kalau saya kan beda-beda ya, jadi ngikutin dari data sebelumnya. Nah, alangkah baiknya itu sebaiknya itu sama, misalnya 10 semua bulir pernyataannya. Lalu respondennya kalau aspeknya 5 harusnya lebih bagus yaitu 10 responden. Kalau misalnya aspeknya hanya 5 lebih baiknya yaitu respondennya 10. Kalau saya kan sebelumnya yang ngikutin data sebelumnya jadinya 5. Nah, lalu berikutnya ada NM ini jumlah item yang bermasalah. Nah, jumlah item yang bermasalah ini yaitu di aspek misalnya aspek kesehatan. Nah, aspek kesehatan ini per individunya itu ada berapa nih? Misalnya si A aspek kesehatannya dia ada misalnya 7 item yang bermasalah. Misalnya di nomor sekian. Lalu si B misalnya 5. Terus nanti si C 3 misalnya terus. Nah, jadi per individu itu kalian hitung seluruhnya per individu. Kalau misalnya respondennya 10, nah per individunya kalian hitung di aspek kesehatannya nih, ditotalin semuanya berapa. Nah, kalau di saya yaitu kalau kesehatan yaitu ada 40, lalu sosial ada 35, ekonomi itu saya ada 14, lalu agama itu saya ada 22, keluarga yaitu ada 6. Nah, di tabel berikutnya yaitu MN. Nah, kalau NM ini kan jumlah item bermasalah. Kalau MN ini yaitu jumlah responden analisis per topik masalah. Jadi per aspek ini siapa nih yang bermasalah? Misalnya si A, B, C, D. Nah, terus misalnya 5-5-nya bermasalah. Atau kalau saya kesehatan 5-5-nya bermasalah di bidang kesehatan. Lalu aspek sosialnya itu ada 1 responden yang bermasalah. Kemudian aspek ekonominya ada 2 responden yang bermasalah. Lalu aspek agama yaitu ada 1 responden yang bermasalah, dan terakhir yaitu keluarga ada 2 responden yang bermasalah. Kalau di contoh gambar yang di atas ini kalau saya. Nah, kemudian persennya itu, nah yaitu kalian hitungnya itu dari rumus yang sudah saya cantumkan di slide sebelumnya, yaitu NM dikali MN, di mana jumlah item yang bermasalah dikali jumlah responden analisis per topik masalah dibagi N, yaitu N itu jumlah bulir pernyataan per aspek, lalu M ini habis dibagi N lalu dikali M ini yaitu jumlah responden. Jadi rumusnya
NM dikali MN dibagi N dikali M, rumusnya tersebut. Nah, nanti kalian sudah dihitung bisa kelihatan berapa persennya nih. Kalau saya yaitu yang pertama 77% di aspek kesehatan, kedua di aspek sosial yaitu ada 13%, ekonomi 13%, agama ada yaitu kalau agama itu saya ada 8%, keluarga itu saya ada 10%. Nah, lalu sudah ke persen kita ke apa namanya predikatnya apa nih, nanti bakalan muncul di Excelnya kok. Misalnya kalau saya itu yang pertama E, kedua C, ketiga C, keempat yaitu B, kelima B. Nah, lalu kategorinya apa nih? Kalau saya yaitu pertama yaitu sangat bermasalah, kedua cukup bermasalah, ketiga cukup bermasalah, keempat agak bermasalah, dan kelima agak bermasalah. Nah, berikut penjelasan dari pengolahan data DCM yaitu daftar cek masalah. Jadi, selanjutnya yaitu kita membuat program BK tahunan seperti contoh yang di atas ini ya, yang sudah saya cantumkan. Nah, setelah kita mengolah data dari sebelumnya, kita turunkan membuat program BK tahunan. Nah, kita membuat kolom terlebih dahulu di Word. Nah, kolomnya ini terdapat dari nomor, lalu bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, terus format layanan, materi layanan, kemudian metode, lalu media, dan juga yang terakhir evaluasi. Nah, bidang layanan ini yang pertama ini kan bidang kita aspek kesehatan ya. Kita cantumin aspek kesehatan. Nah, tujuan layanannya ini untuk apa nih dari bidang kesehatan ini nih contohnya. Nah, misalnya itu dari bidang kesehatan tujuan layanannya itu membantu klien untuk menjaga pola makannya dengan baik dan benar misalnya. Lalu setelah itu komponen layanannya apa nih? Kita kan komponen layanan itu kita cari dulu nih komponen layanan dari BK itu apa? Kan ada layanan dasar, lalu ada layanan responsif, ada pelayanan perencanaan individual, lalu ada dukungan sistem. Nah, karena kita di bidang kesehatan, kita kalau saya yaitu di komponen layanannya itu adalah layanan dasar. Nah, layanan dasarnya ini kita cari kegiatannya apa saja di layanan dasar. Di layanan dasar itu kegiatannya ada layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, lalu ada aplikasi instrumen. Nah, kalau saya bidang kesehatan ini komponen layanannya yaitu layanan dasar di kegiatan informasi. Lalu setelah itu sudah di komponen, kita lalu di format layanan. Format layanannya kita akan memberikannya di format layanannya itu apa nih? Kan di layanan format layanan ini kan ada klasikal, lalu ada kelompok, dan terakhir ada individual. Nah, dan yang mana yang cocok untuk kita ini di bidang kesehatan ini, karena bidang kesehatan ini kita setelah udah pengolahan data sebelumnya itu, kalau di bidang kesehatan ini ada 5 responden yang bermasalah semuanya ya. Nah, jadi saya yaitu memberikan format layanannya itu secara kelompok. Nah, secara kelompok. Jadi kalian bisa menyesuaikan saja. Bisa cocoknya yang di mana nih? Klasikal kah, kelompok kah, atau individual kah? Nah, lalu setelah format materi layanan. Nah, jadi sebelum kita memberikan layanan, kita pasti menyiapkan terlebih dahulu materi layanannya nih. Materi layanannya apa ya yang akan kita sampaikan nanti. Kalau saya itu contohnya itu di bidang kesehatan materi layanannya yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat dan menghindari makanan yang tidak baik. Nah, lalu setelah materi kita pindah ke kolom berikutnya yaitu metode. Kita akan memberikan metodenya ini secara apa? Diskusikah? Atau seminarkah? Atau tanya jawab atau apa? Nah, kita cari dulu nih metode DBK itu apa saja. Nah, kalau saya yaitu di bidang kesehatan yaitu menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dari bidang aspek kesehatan ini. Lalu kolom selanjutnya yaitu media yang digunakan ini apa saja nih yang kita perlukan. Nah, media ini kan bisa misalnya dari HP, infocus, PowerPoint, meja atau kursi. Jadi kita sesuaikan nih yang kita butuhkan apa saja medianya. Kalau saya yaitu
HP, handphone, lalu InfoKurs dan PowerPoint. Lalu format terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini yaitu penilaian terakhir. Nah, ada penilaian jangka panjang, penilaian jangka pendek, dan LAISEC. Kalau saya menggunakan penilaian jangka pendek. Seperti itu. Nah, karena kesehatan ini masuknya ke bidang pribadi, jadi bidang layannya itu kita cantuminnya itu bukan kesehatan, tapi yaitu pribadi. Kesehatan, ekonomi itu masuknya pribadi. Jadi kita nyantumin di bidang layanannya ini yaitu pribadi, kecuali sosial, agama, dan juga keluarga. Kita itu nulisnya baru kayak sosial, nulisnya sosial gitu. Ke bidang sosial nulisnya nanti sosial, kecuali dari kesehatan dan juga ekonomi itu pribadi. Jadi nulisnya kita pribadi. Jadi seperti itu dari program BK tahunan.